Harga Bitcoin drop sampai 2,2%. Oke guys, balik lagi di konten benci berita cryptocurrency bareng saya Renggasang. Nah, di video kali ini saya bakal coba buat ngebahas lagi nih berita-berita terbaru mengenai Bitcoin ya kali ini ya. Itu kali ini harga kripto masih belum bisa move on. Nyatanya Bitcoin drop sampai 2% guys. So, bagaimana kelanjutannya? Simak langsung aja ya. Harga mata uang kripto atau cryptocurrency kembali diperdagangkan di zona merah pada perdagangan Jumat 16 Juli 2021 siang waktu Indonesia, melanjutkan pelemahan pada perdagangan Kamis 15 Juli 2021 ya. Nah, berdasarkan data dari CoinMarketCap pukul 11.58 WIB, dari 7 kripto berkapitalis besar, hanya satu kripto yang masih menguat, yakni koin digital Binance Coin. Nah, koin digital Binance Coin meroket hingga 5,29% ke level 320 US dollar ya per koin, atau setara dengan 4.600.000 rupiah per koinnya. Asumsi kursnya di 14.500. Sementara sisanya masih di perdagangan melemah pada pagi hari ini. Bitcoin merosot sampai 2,21% ke level 31.000 US dollar per koinnya ya, atau setara dengan 463 juta rupiah per koin. Ethereum terkoreksi 1,19% ke US dolarnya 1.900 US dollar ya, atau per 28.265 per koin ya. Berikutnya Tether turun tipis di 0,02% ke harga 1 dolar per koin atau setara 14.500. Kemudian Cardano melemah di 0,74% atau ke 1,24% ya, atau 1,24 dolar per koinnya atau setara 17.500, 17.980. Kemudian ada Ripple terpangkas 0,39% atau ke 0,6 US dollar setara 8.000. Kemudian Dogecoin ambrol ke 3,89% atau ke posisi 0,1865 dolar atau sekitar 2.700-an per koinnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada tabel berikut ini, ada cryptocurrency Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, Ripple sama Dogecoin. Bitcoin itu perubahan hariannya itu turun di 2,21% ya. Dan di waktu 7 harinya itu di 3,35%. Kemudian Ethereum di 1,19%. Di 7 harinya itu 9,11% ya, jauh banget ya, sampai 9. Kemudian ada Tether di 0,02%. Mingguannya sama ya, nggak berubah. Kemudian di Binance nih, Binance meroket jauh ya di 5,29%. Di mingguannya 5,07%. Kemudian ada Cardano 0,74, mingguannya jauh banget 7,47. Kemudian ada Ripple hariannya di 0,39% sama 1,45% ya per 7 harinya. Dan terakhir itu Dogecoin itu ada di 3,89% ya. Minusnya nih, ambroknya. Kemudian per hariannya jauh juga nih 9,42%. Wow, jauh banget ya. Ambrol, Bitcoin ambrol, semua koin ikut ambrol ya. Bitcoin berulah kemudian. Nah, di sini ada pada perdagangan Kamis 15 Juli 2021 kemarin, pelemahan Bitcoin menjadi yang terbesar semenjak 10 hari terakhir ya. Bitcoin cenderung mengikuti pergerakan pasar saham global yang juga sedang melemah. Beberapa analis pun memperingati kepada investor di kripto bahwa pasar mungkin siap untuk penurunan baru guys. Ini nih, para analis pun mengingatkan buat teman-teman nih, para investor di kripto khususnya ya, siap-siap untuk penurunan baru nih. Nah, Bitcoin memang terlihat sedang rapuh, kecuali kita dapat melihat garis break yang jenis ke wilayah positif. Namun, kami sulit untuk mengasumsi kenaikan kembali, kata
Leonard Neo, kepala peneliti untuk Stack Fund, dikutip dari CoinDesk. Kemudian Ketua Bank Sentral Amerika Jerome Powell yang berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat pada Rabu 14 Juli 2021 lalu membuat kripto sedikit terbebani di tengah prospek inflasi yang terlalu besar ketika ekonomi mulai dibuka kembali dan kemungkinan peluncuran dolar digital juga turut menjadi sentimen negatif bagi para kripto ya. Powell pun terkejut dengan meningkatnya inflasi Juni. Indeks harga konsumen IHK Amerika Serikat naik pada laju tercepat mereka dalam 13 tahun. Walaupun begitu, bos Bank Sentral AS Federal Reserve The Fed tersebut tetap berpegang teguh bahwa kenaikan itu hanya bersifat sementara. Powell masih mempertahankan argumennya dengan alasan untuk mempertahankan suku bunga rendah dan pembelian obligasi pemerintahan Treasury bulanan sebesar 120 miliar US dollar tanpa ketakutan akan harga yang tidak terkendali. Inilah masalah terpenting bagi para trader Bitcoin yang terpengaruh bahwa cryptocurrency tersebut akan mempertahankan nilainya karena daya beli dolar yang sedang melemah, atau bahwa ia akan menghadapi tekanan jual sebagai aset kripto sebagai aset beresiko jika The Fed mulai bergerak untuk mengendalikan stimulus moneternya. Kami mengalami kenaikan inflasi yang lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang sebelumnya, bahwa lebih besar dari yang saya harapkan, namun kami masih berusaha untuk memahami apakah hal itu akan berlalu dengan cukup cepat atau apakah kami perlu bertindak dengan satu atau cara lainnya, kata Powell dalam pidatonya. Secara terpisah, Powell mengatakan dia ragu-ragu apakah manfaat mata uang digital bank sentral, Central Bank Digital Currency (CBDC), lebih besar daripada biayanya. Rute yang lebih langsung dalam mengatur stablecoin, kata Powell dilansir dari Deskcoin. Kewajiban kami adalah untuk mengeksplorasi teknologi dan masalah kebijakan selama beberapa tahun ke depan, sehingga kami berada dalam posisi untuk membuat rekomendasi yang tepat, tambahnya.